Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila an qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa kana akthara ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tamru wal ma'. Melanjutkan lagi dalam kitab yang kita kaji, yaitu kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, mengetahui, mengenal, menggali lebih dekat lagi bagaimana kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Nabi. Melanjutkan yang kemarin masih bab makan. Di sini diriwayatkan bahwa makanan yang paling sering, kalau kemarin kita bahas tentang cara makan, sekarang kita bahas makanannya. Kalau kemarin kita bahas lapar, pembahasan tentang lapar kenyang. Kalau saat ini kita bahas makanannya apa sih yang dimakan sama Rasul. Ternyata Rasulullah itu paling sering makannya adalah ad-damru wal ma', kurma dan air. Kurma dan air. Bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi meninggal dalam pangkuan siapa? Siti Aisyah, ya kan? Nabi meninggal dalam pangkuan siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah meriwayatkan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad syabi'na minal aswadain ad-damr wal ma'. Nabi meninggal dalam pangkuanku dan kami barusan makan kurma dan air. Jadi bahkan sampai beliau wafat, yang dimakan terakhir sendiri Nabi saat wafat, yang dimakan apa? Kurma dan air. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manusia yang paling zuhud, manusia yang paling tidak cinta dunia adalah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, diriwayatkan lagi hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau Siti Aisyah berkata, kunna ala Muhammad, dulu kami keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namkuthu syahran, kita hidup dalam waktu sebulan. Manastauqidu binar, tidak pernah kami masak pakai api. Nyalakan kompor itu tidak pernah. Bakar kayu bakar untuk masak enggak pernah. Selama berapa? Sebulan. In huwa, hanya saja makanan yang kita makan, yang dimakan oleh keluarga Nabi Muhammad adalah apa? Illa tamru wal ma', hanya kurma dan air. Shallallahu ala Nabi. Shallallahu ala Nabi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, bukan sebulan. Kalimatnya syahrain, 2 bulan. Jadi 2 bulan tidak nyalakan apa? Kompor. Tidak bakar kayu bakar selama 2 bulan. Riwayat Bukhari Muslim. Kalau riwayat Imam Tirmidzi tadi sebulan. Yang dimakan hanya kurma dan air selama sebulan atau 2 bulan.
Dalam riwayat yang lain, kalimatnya illat tamru wal milhu. Kecuali yang kami makan selama sebulan atau 2 bulan adalah kurma dan garam. Kurma dan apa? Garam. Jadi Nabi SAW, nanti akan dijelaskan nanti cara makannya Nabi. Nabi itu paling suka kalau mau makan itu ada garam. Jadi mungkin ada lepek begitu, wadah kecil di situ ada garam. Untuk incip-incip dulu sebelum makan besar, incip-incip, ngincipi garam dulu. Ibarat begini, incipi dulu, garam. Di akhir juga suka garam juga. Jadi beliau mengawali dengan garam, mengakhiri dengan garam kalau makan. Nabi SAW. Nanti di akhir akan kita jelaskan. Nanti ada hadis-hadisnya. Jadi dalam riwayat yang lain bukan kurma dan air, tapi dalam riwayat yang lain tadi apa? Kurma dan garam. Itu makanan yang dimakan selama berbulan-bulan. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Bukhari ini lahir tanggal 3 Syawal tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Beliau umur 10 tahun sudah menghafal ratusan ribu hadis. Bukan 1, 2. Kalau awake dhewe mungkin sudah umur belasan tahun yang dihafal cuma innamal a'malu binniyat. Wes itu toh. Imam Bukhari umur 10 tahun yang dihafal sudah ratusan ribu hadis. Beliau menghafal kitab Ibnul Mubarak dan Waqi', sedangkan umur beliau masih 16 tahun. Beliau bermadhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang, tidak usah madhab, langsung aja Quran Sunnah. Nah, dia nyebutkan misalnya hadis riwayat siapa? Bukhari. Nah, coba baca manaqibnya Imam Bukhari. Madhabnya apa? Syafi'i. Lah wong Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah aja masih bermadhab, kok ente yang lahir tahun 1400 tidak mau bermadhab, kok ya aduh loh. Ya enggak? Jauh. Ente mimpi Nabi tidak pernah, ketemu Nabi tidak pernah, ketemu tabi'in tidak pernah, ketemu tabi'in tidak pernah, ketemu sahabat tidak pernah. Kok kamu mau kemelintri, kemaki, mau langsung Nabi? Langsung sahabat. Lah kowe iki urip kapan, Drun? Kowe iki baru lahir wingi sore kok. Kamu ini baru, manusia baru. Kok kamu mau langsung lompat 1400 tahun yang lalu? Loh kamu nih nyanda. Loh kadang-kadang yang 20 tahun yang lalu kowe kejadiannya wis lali kok. Karena 10 tahun yang lalu kejadian wis lali, kok 10 tahun? Kadang sing wingi. Kejadian itu kadang kamu lupa. Kok kamu mau meneliti 1400 tahun yang lalu kowe ora nyandak blas. Jadi Imam Bukhari juga bermadhab. Jadi orang-orang yang tidak mau bermadhab, kalau dia hadis riwayat Bukhari, ya Bukhari itu Asy-Syafi'i, madhabnya Syafi'i. Guru Imam Bukhari 1000. Ente gurumu pira? Ayo 10, 5, 4. Guru Imam Bukhari 1000. Iku kapan waktune golek 1000? Gurunya 1000.
guru, maksudnya guru istifadah, guru taklim ya. Kalau guru zahir batin tetap satu. Ini maksudnya guru istifadah, guru ngambil faedah, guru ngambil ilmu, guru taklim. Itu 1000. Ustadznya 1000. Masya Allah. Imam Bukhari itu berkata, "Ma wada'tu fis sahih haditsan illa tasaltu qabla dzalik wa shallaitu rak'atain." Saya itu tidak menulis satu hadis pun dalam kitab saya, kitab sahih Bukhari itu, kitab sahih itu. Nama kitab beliau As-Sahih, kitab As-Sahih itu, hadis-hadis sahih semua. Berapa sih total hadis yang ada dalam Sahih Bukhari? 600.000. Berapa? Halo? 600.000 hadis. Kita aja mungkin kadang seumur hidup nulis hadis 10 aja kadang belum pernah. Baca aja kadang belum pernah. Kok nulis? Imam Bukhari bukan hanya baca, menghafal. Ditulis sama beliau dengan sanad-sanadnya. Kalau kita mungkin langsung, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, hanya saja amal tergantung niatnya. Kalau yang Bukhari, an dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari sahabat fulan dari Nabi. Begitu. Fulan dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari sahabat ini dari Nabi. Sanad-sanadnya tuh disebutkan dan dihafal. 600.000 hadis. Makanya dikatakan tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran melebihi kitab Sahih Bukhari. Karena gak main-main Imam Bukhari, gak main-main, teliti betul. Jangan sampai enggak sahih. Jadi kalau mau tahu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kitab apa? Sahih Bukhari. Kata Imam Bukhari, setiap saya menulis satu hadis dari 600.000 itu, setiap satu hadis yang saya tulis, saya tidak mungkin tulis kecuali saya mandi dulu. Ta'zim, mengagungkan hadis Nabi, mengagungkan sabda Nabi. Siapa yang bicara ini? Bukan orang biasa yang bicara, manusia terpilih ini yang bicara. Pemimpin dunia akhirat, kekasih Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gak main-main, adabnya luar biasa. Ini loh, ulama kalau pakai adab, wah gak bakal kocar-kacir umat. Ulama kalau pakai adab, nikmat, lezat, ilmu yang disampaikan barokah. Bayangkan dari beliau yang meninggal sudah berapa? Berarti 1100-an tahun atau 1200 kurang lebih lah tahun yang lalu sampai sekarang. Kitabnya dibaca enggak? Namanya disebut enggak? Padahal 1000 tahun lebih. Namanya bisa disebut sampai sekarang. Karena apa? Adabnya sama Rasulullah, tata keramanya sama hadis. Saya sering cerita Imam Malik bin Anas yang nulis kitab Muwatta. Apa namanya kitabnya? Muwatta. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ketika beliau ngajar hadis, lagi taklim hadis ini, lagi nyampaikan sabda Nabi, agak panjang hadisnya. Pertengahan beliau menyampaikan hadis Nabi, mukanya merah, bahkan sampai ungu. Orang-orang heran, ada apa ini? Naginahan apa ini Imam Malik ini? Setelah beliau selesai dari sabda Nabi, titik, ibaratnya sudah titik, sabda Nabi sudah selesai, beliau bilang, tolong saya barusan tadi dicokot kalajengking 16 kali. Kita hurung dicokot, hurung
baru ngene, baru begini. Kita mungkin sudah berhenti sudah. Jupoke pring, mungkin ada begitu. Baru mendekat itu sudah kaget kita. Ini Imam Malik sudah dientup sama kalajengking sudah 16 kali itu dak berhenti sama sekali daripada menyampaikan hadis. Dia bilang, "Lu kenapa enggak dari tadi Imam Malik? Kok enggak dari tadi? Entupan yang pertama, cokot apa? Yang pertama, entupan yang pertama. Kenapa enggak dari yang pertama?" Saya khawatir enggak adab sama Rasulullah. Masa saya pertengahan nyampaikan hadisnya Nabi, masa saya berhenti gara-gara kalajengking? Lebih baik saya mati gara-gara kalajengking daripada saya berhenti enggak adab sama hadis Nabi SAW. Pakai adab. Pakai apa? Adab. Makanya nasihatnya ke Imam Syafi'i kan begini. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu bagaikan garam. Dan adabmu bagaikan tepung. Ilmu bagaikan garam. Garam itu ngasihnya dikit apa banyak? Banyak mana tepung sama garam? Tepung. Ini buat roti. Banyak mana? Tepung. Garamnya paling sak menit tok. Seruput ngono tok. Cuma gini tok sedikit. Ilmu kamu ibarat kamu punya ilmu segaram itu yang sedikit. Adab kamu harus sebanyak tepung. Harus sebanyak tepung. Itu nasihatnya kepada Imam Syafi'i. Jadi adab itu penting. Makanya orang-orang dulu bilang, saya ini belajar ilmu sama guru saya 4 tahun, adab 18 tahun. Loh. Ilmu 4 tahun, adab berapa? 18 tahun belajar adab. Ada lagi, saya belajar adab 20 tahun saya belajar adab. Baru saya beradab. Jadi tidak gampang. Ente tiba-tiba ngaku, anak ini alhamdulillah adabnya bagus, akhlaknya bagus. Tekondi. Adab itu tidak bisa dipelajari daripada buku. Akhlak tidak bisa dipelajari daripada buku. Dari guru. Ente lihat guru. Akhlaknya gimana? Itu ente bisa pelajari. Adabnya bagaimana guru? Yang beradab, guru yang beradab, bukan guru yang tidak punya adab. Guru yang berakhlak, bukan guru yang tidak punya akhlak. Belajar dari gerak-geriknya, langkah-langkahnya, bicaranya, lirikannya, belajar. Jadi tidak gampang belajar adab itu tidak gampang. Nah, Imam Bukhari setiap mau nulis satu hadis itu mandi dulu. Setelah mandi wangi, sholat sunnah 2 rakaat, baru nulis satu hadis. Lah bayangno suwene kaya apa iku? 600.000 hadis. Ente bayangkan ente buat buku ini misalnya. Setiap paragraf mandi terus 2 rakaat. Bisa. Ente nulis buku, tebalnya segini misalnya. Setiap satu paragraf, enggak usah satu kalimat lah. Satu paragraf. Itu mandi dulu, sholat 2 rakaat. Itu Imam Bukhari. Enggak sampai satu paragraf, satu hadis. Itu setiap mau nulis, mandi dulu, sholat sunnah 2 rakaat. Berarti berapa rakaat total yang dilaksanakan Imam Bukhari untuk Sahih Bukhari? 600.000 kali 2. Kan 2 rakaat kan? Berapa? 1.200.000 rakaat. Masya Allah. Gitu, terus gitu. Hitungan ingatan Pak G. 1.200.000 rakaat. Kue kapan sholat sakmono? Sakmono ake. 1.200.000 rakaat buat ngriadoi Sahih Bukhari. Lah bagaimana enggak barokah? Kita bangun rumah kadang-kadang lho, selamatannya cuma nyembelih wedhus tok. Dia sini rak tahu, dihatamke Quran rak tahu, difatihai rak tahu, nekake ulama kan rak tahu.
Kadang kita mau buka pekerjaan, minta doanya sama ulama gak pernah. Wong saiki iki kurang riyadhah. Kurang mujahadah, gak kayak orang dulu. Tabarruknya itu ngalap barokahnya gak seperti orang dulu. Orang dulu itu luar biasa kalau tabarruk ngalap barokah. Luar biasa. Kalau kita baca, wah luar biasa. Ini contoh, ini Imam Bukhari ini. 600.000 hadis, tiap hadis 2 rakaat. Berarti total 1.200.000 rakaat. Buat ngeriadoi Sahih Bukhari tok. Belum tahajudnya yang lain loh ini. Belum sholat fardunya. Belum sholat rawatibnya. Belum sholat duhanya. Belum sholat witirnya. Ya kan? Belum sholat awabinnya. Belum. Ini baru ngeriadoi Sahih Bukhari tok 1.200.000 rakaat. Itu baru buat nirakati Sahih Bukhari tok. Radhiyallahu taala anhu. Selama 16 tahun beliau menulis itu. Jadi nulis Sahih Bukhari selama 16 tahun. Baru selesai. 600.000. Beliau meninggal tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah. Malam Sabtu. Ketika sholat Isya. Malam Idul Fitri. Jadi beliau meninggal malam Idul Fitri, malam Sabtu. Saat sholat Isya. Rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, wa Muslim, dan riwayat Imam Muslim, kanat Aisyah radhiyallahu taala anha taqulu li Urwah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Urwah. Urwah bin Zubair. Namanya Urwah bin Zubair. Apa perkataannya? Wallahi ya bena ukhti, demi Allah, wahai keponakanku. Karena Urwah ini anaknya Asma. Asma itu saudaranya Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah istri Nabi punya saudara perempuan namanya siapa? Asma. Suaminya namanya siapa? Zubair. Siapa? Zubair. Punya anak namanya Urwah. Ini, Urwah ini yang kita bahas ini. Urwah. Berarti Urwah keponakan Siti Aisyah, anaknya saudara perempuannya. Demi Allah wahai keponakanku Urwah. In kunna lananzuru ilal hilal, thummal hilal, thummal hilal, thalathati ahillah fi syahrain, wa ma uqida fi abyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demi Allah wahai keponakanku Urwah, dulu kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 3 bulan. Dulu itu kita pernah hampir 3 bulan tidak pernah kompor nyala buat masak, enggak pernah. Berapa? Hampir berapa? 3 bulan. Saya nyalakan api buat masak itu enggak pernah. Hampir 3 bulan saya enggak pernah masak. Dari enggak punyanya, dari miskinnya, dari fakirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan hadiah kepada Nabi dan Siti Aisyah kambing. Sayyidina Abu Bakar tahu Nabi sama putriku Aisyah ini jarang makan enak, makannya ya kurma, air, kurma, air, kurma, air, kurma, air, wis itu terus wis. Ya hari kurma, air, kurma, air, kurma, air itu doang wis. Ini saya ada rezeki, ada kambing, tak hadiahkan buat mereka berdua supaya bisa makan enak. Diantarkan Sayyidina Abu Bakar punyanya kaki. Jadi kaki kambing, bukan utuh satu kambing ya. Kaki kambing, kaki kambing. Dihadiahkan. Sayyidina Abu Bakar ngeliati putrinya Siti Aisyah ini nyeceli, apa nyeceli? Motongi daging itu. Motongi daging kaki kambing ini. Rumahnya peteng, gelap, tidak nyalakan lampu. Sayyidina Abu Bakar tanya sama putrinya, "Amakana lakum siraj?" Mbok dinyalakno lampunya. Bilang itu. Nyeceli kok motong kambing kok peteng-petengan begini, kok gelap begini. Kata Sayyidina Abu Bakar ke putrinya Siti Aisyah. Katanya Siti Aisyah, "Lau kana lana ma nasraj bih." Lah kalau kita punya lampu, ya kita lebih baik enggak buat beli lampu, buat beli makan. Tidak punya apa-apa. Dijawab begitu ayahnya. "Ayah, kalau kita punya buat minyak itu, nyalakan apa? Api pakai minyak itu loh. Apa jenenge, Pak? Lampu yang pakai minyak itu? Kuplek. Apa? Teplok. Kalau kita punya buat nyalakan minyak, buat nyalakan ini. Ya tidak pakai nunggu ayah ngasih. Ya jadi kemarin sudah makan. Buat beli minyak enggak mampu, mau beli kambing. Masya Allah. Jadi sambil motongi kambing itu, tidak petengan wis, tidak ada apa-apa, tidak punya lampu, tidak punya minyak buat beli minyak, nggak punya. Peteng, gelap. Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian si Urwah, keponakan tadi itu, lanjutan hadisnya. Si Urwah tanya, "Qala, qultu ya khalah." Loh, bibi, fama kana yu'ayyishukum. Loh, terus bibi bude berarti apa terus yang menghidupkan, istilahnya makanan kalian apa yang buat bertahan hidup? Kok masak hampir 3 bulan gak masak lah, terus makanan kalian apa yang membuat kalian bertahan hidup selama hampir 3 bulan itu apa? Qalat, dijawab oleh Siti Aisyah, al-aswadan ad-damru wal ma', kurma dan air. Lagi-lagi apa? Kurma dan air. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Illa, hanya saja, kata Siti Aisyah dilanjutkan, hanya saja kadang-kadang annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar. Nabi itu punya tetangga, sahabat Ansor, orang asli Madinah, tetangga Nabi. Wa kanat lahum manaih. Sahabat Nabi, tetangga Nabi ini, sahabat Ansor ini punya kambing-kambing yang ada susunya. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayusqina. Dan kadang-kadang tetangga Nabi yang punya kambing yang ada susunya kadang-kadang ngirimi kita. Ngirimi ke rumah Nabi ngasih apa? Susu kepada kita. Nah, kalau dikasih baru kita makan enak. Baru kita
menikmati susu tadi itu. Kalau enggak ya enggak punya uang buat beli susu. Buat beli minyak nyalakan teplok aja enggak punya kok. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa an Abi Talhah, diriwayatkan dari Abi Talhah, hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi Nabi, lapor ke Nabi, ngadu ke Nabi, laporan begitu, wadul. Nabi, lapar, saya ini lapar, ngeleh, ibaratnya begitu. Dan kami itu jumlahnya banyak, enggak satu, bukan cuma Abu Talhah, rombongan, datang ke Nabi rombongan. Ibaratnya mereka nih berharap mungkin disuguhi sama Nabi, dijamu sama Nabi, begitu makanan yang enak-enak, gitu. Terus mereka itu buka pakaiannya tanpa membuka aurat ya. Mereka nunjukkan ada ikatan tali dan batu, jadi diganjel batu begitu. Dari laparnya biar enggak keroncongan terus, kurcuk. Diganjel apa? Batu. Satu batu ditunjukkan nama Nabi, satu batu ditunjukkan nama Nabi. Semuanya diganjel satu batu. Nabi lihat satu-satu. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Perut kita diganjel satu batu. Nabi tak tunjukkan. Dibuka sama Nabi, dilihat batunya bukan satu, dua. Ilo, aku luweh ngeleh. Saya lebih lapar dari kalian. Lebih kira sing ngeleh awakmu apa? Yang dikira yang lapar kalian, apa? Saya lebih lapar dari kalian. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lihat. Jadi itulah kenapa Nabi itu paling miskinnya orang. Kenapa? Ya kasihan orang-orang yang miskin-miskin. Nah kalau orang yang miskin-miskin, misalnya Nabi Muhammad kaya, mereka kasihan. Duh meh melu sopo? Nabi sugih, aku miskin. Kan begitu? Tapi Nabi pemimpin orang-orang miskin. Paling miskin, paling melaratnya orang. Itu Nabi. Ini cari orang paling melarat. Masih paling weleh berarti. Paling lapar, jarang makan. Lebih jarangan Nabi makan. 3 bulan. Air, garam, cuka, ya kan? Kurma. Karena nggak makan sampai diganjel 2 batu, 3 batu. Karena sampai 40 hari. Karena sampai 2 bulan. Sallallahu alaihi Nabi. Luar biasa Nabi ini. Istimewa. Tapi Nabi itu kemarin seperti yang kita sampaikan, bukan Nabi itu terus hampir 3 bulan nggak pernah Siti Aisyah masak terus lemes. Loyo. Kalau kita kan mungkin sehari nggak makan lemes. Dijak ngomong, "Kowe ngopo to kok lemes men to?" Rumangan. Nah, gitu. Oh, semangat ya. Oke. Kelihatan, udah makan kelihatan semangat. Belum makan tuh kelihatan loyo, lemes rumangannya. Tapi Nabi, walaupun berhari-hari nggak makan, itu Nabi tetap tegap, tetap seger. Kayak orang makannya bergizi banget. Itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sahabat melongo kabeh lho. Awake dhewe siji tok watune, Nabi 2 batunya. Lebih lapar dari kita. Masya Allah. Terakhir, sebelum kita tanya jawab, qala al-Imam at-Tirmidzi wa ma'na qawlihi wa rafa'na an butunina an hajarin wa kana ahaduhum yashuddu fi batnihi al-hajar
minal jahdi wad-dha'fi alladhi bihi minal ju'. Dulu itu para sahabat kalau kelaparan begitu caranya. Jadi diganjel pakai apa? Batu. Itu diganjel pakai batu gitu. Diikat, batunya diikat, ganjel lambungnya itu. Biar enggak sakit, begitu sakit nyeri begitu. Wa fi kitabil mawahib an Ibnu Bujair radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan disebutkan dalam kitab Al-Mawahib karya Imam Al-Qustullani, diriwayatkan dari Ibnu Bujair radhiyallahu anhu, beliau berkata, ashaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ju'un yauman. Pernah suatu saat, sering ya Nabi begini sering. Ini ceritanya pada suatu saat Nabi itu sangat kelaparan, lapar banget. Fa'amada ila hajar, Nabi ngambil batu buat ganjel perutnya, diikat terus. Bayangkan, ente pernah enggak kelaparan sampai ganjel batu? Enggak pernah. Pernah, coba ada satu di sini berdiri, maju ke depan, tak kayak limo, iki, PO kabeh. Kalau kamu pernah apa? Kelaparan sampai ganjel batu, pernah enggak? Ayo, pernah ada? Enggak ada. Bayangkan, sahabat dulu kayak apa? Sahabat dulu kayak apa? Nabi dulu kayak apa? Kelaparan itu sampai dari nemene, dari banget laparnya. Itu sampai apa? Ganjel batu. Wis tidak kuat, dari tidak kuatnya sudah itu. Wis kotong tong tong, kosong song song sudah perutnya. Tidak ada isinya sama sekali. Kita makan si ono lah apa? Wafer, astor, ya udah sedikit lah. Ya mungkin ono apa snack apa sedikit-sedikit masih ada. Belas ini sahabat ini sampai diganjel batu. Nabi ngambil batu untuk ganjel perutnya. Shallallahu alaihi Nabi. Fawadha'ahu ala batnih, ditaruh sama beliau di perutnya, diganjel, diikat. Tsumma qala, setelah beliau meletakkan batu ganjel perutnya, beliau berkata, bersabda, ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'i'atun 'ariyatun yaumal qiyamah. Ketahuilah, kata Nabi, tak kasih tahu kalian, tak keiweruh, tak kasih tahu kalian berapa banyak nanti orang yang di dunia dia dalam kenikmatan, bisa makan terus, seenaknya dia, sesenengnya dia, pakai pakaian seenaknya dia, nggak kesusahan dalam pakaian dan makanan. Ketahuilah nanti banyak yang begitu, kata Nabi, tapi di akhirat dia telanjang dan kelaparan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang enak dunia, enak akhirat. Allahumma amin. Ala rubba mukrimin li nafsih wa huwa laha muhin. Ketahuilah, berapa banyak orang yang memanjakan dirinya dengan pakaian ataupun makanan, tapi nanti di akhirat dia akan melihat justru dulu dia di dunia bukan memanjakan dirinya, tapi justru merendahkan dirinya, nanti hakikatnya akan terbukti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ala rubba muhinin li nafsih wa huwa laha mukrim. Ketahuilah, kata Nabi, orang yang di dunia susah, repot, sulit hidupnya, gak segampang orang yang lain, gak semudah kehidupan orang yang lain, tapi nanti di akhirat semua urusannya gampang, semua urusannya mudah, justru dia dimuliakan Allah di akhirat. Walaupun di dunia dia kelihatannya orang rendah, kelihatan orang gak punya, tapi di akhirat dia orang yang paling punya, dia orang yang paling mulia. Dalam riwayat yang lain ada lanjutan hadisnya. Ketahuilah bahwa
amal untuk masuk surga itu isinya kesedihan dan kesusahan. Jadi ente kalau mau masuk surga harus merasakan rasanya apa? Sedih dan susah. Harus kudu itu. Syarat. Jadi kalau ente saya enggak mau merasakan sedih, merasakan susah, ya syarat masuk surganya sudah enggak ada. Ya wis berarti kuwi neraka. Begitu aja. Berarti begitu. Ini Nabi yang bilang kok. Jadi syarat kamu masuk surga apa? Kamu merasakan, paling tidak merasakan, pernah merasakan. Rasanya apa? Sedih dan susah. Paling tidak pernah merasakan. Itu syarat orang masuk surga. Dan Nabi melanjutkan, ketahuilah bahwa amal untuk memasukkan kamu ke dalam neraka itu adalah amal yang mudah dan penuh dengan syahwat. Jadi kamu kok melampiaskan syahwat kamu? Apa-apa mbok turuti, kamu turutin semua keinginan nafsu kamu. Dan kamu pengen yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang instan-instan, itu syarat masuk neraka. Syarat apa? Masuk neraka. Diakhiri oleh Nabi begini, ketahuilah berapa banyak diakhiri oleh Nabi hadisnya, ketahuilah berapa banyak orang yang memanjakan nafsunya, nurutin nafsunya walaupun sesaat, sebentar, 1 menit, tapi di akhirat sedihnya bertahun-tahun. Ente semenit nuruti syahwat kamu, nuruti hawa nafsu kamu, 1 menit itu nanti bisa jadi penyesalan kamu, kesedihan kamu gara-gara kamu nurutin hawa nafsu semenit itu. Itu bertahun-tahun kamu nanti di padang mahsyar sedihnya gara-gara 1 menit itu. Atau bisa ratusan tahun kamu sedih gara-gara 1 menit kamu nurutin hawa nafsu itu di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika Nabi SAW melihat ada orang duduk sedih, melas, Nabi tanya, ma asabak, kenapa Pak? Ada apa? Apa kesedihan yang menimpa kamu? Kue susah apa Pak? Kok sampai nangis Pak? Dijawab, alju, lapar Nabi, lapar, ngeleh. Maka nangis. Terus Nabi bersabda, la tabki. Tidak usah nangis Pak. Tidak usah nangis. Fa inna shiddatal ju' la tusibul ja'i' idhah tusibat fi darid dunya. Kalau Anda sabar dengan laparnya Anda, susahnya Anda di dunia ini, maka Anda nanti di akhirat sudah tidak ada sabar-sabaran lagi sudah. Enak tok wis. Kenapa? Sudah disuruh sabar di sini, sudah disuruh susah di sini, di sana tidak ada susah lagi sudah. Ya, paham tuh ya? Kenapa? Sudah dipercepat susahnya. Berarti DP sak pelunasan itu sudah di sini. Wis, kowe engko ning akhirat pelunasane ora usah wis. Wis cukup ning kene. DP susah dan pelunasan susah di dunia. Di akhirat ndak pakai susah lagi sudah. Enak tok wis. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ada 5 kitab door prize. Yang satu buat siapa Pak? Bapak niki. Bapak, ini yang paling sepuh yang hadir. Monggo Pak. Hadiah kagem jenengan nih. Yuswane pinten Pak? 53. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mugi-mugi barokah nggih. Diwaos nggih. 53 tahun. Semangat. Wae umur 17, 18, 20 ora teko kadang-kadang. Masih sisa 4. Hadiah buat yang tanya. Pas. Oh pakai kertas semua. Enggak ada yang berdiri berarti. Ya Putri kasih 2, Putra 2, adil.
Putra ada yang mau tanya? Yo. Cepat-cepatan. Ini. Kasihkan peci coklat ini. 2, putri 2. Wes. Monggo silahkan. Bismillah. Cek. Assalamualaikum Bib. Saya mau bertanya tentang apa batasan toleransi dengan umat yang berbeda agama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara supaya terhindar dari rasa malas dan suka menunda-nunda pekerjaan? Terima kasih Bib. Bagaimana apa? Bagaimana supaya terhindar dari rasa malas dan suka menunda-nunda pekerjaan? Nah, siap. Maju Mas. Hadiah Mas. Dibaca. Kalau enggak dibaca, enggak usah. Baca enggak? Ya wes, ini. Pertama, batasan toleransi antar umat beragama asalkan tidak ada campur aduk dengan akidah. Hanya muamalah bekerja. Kalau bos saya orang non muslim gimana Habib? Enggak apa-apa. Kalau pegawai saya non muslim gimana Habib? Enggak apa-apa. Kalau urusan muamalah duniawi enggak ada masalah. Urusan agama, urusan akidah enggak boleh. Gimana Habib? Kalau dia nanti kalau pengajian di tempat saya di USM ikut, kalau pengajian di gereja saya ikut. Gimana Habib? Oh, enggak boleh. Lakum dinukum waliyadin, enggak boleh. Ini pengajianku dhewe kono, kowe ning gereja, aku ning masjid, begitu. Saling menghormati. Kowe keyakinanmu ning gereja, Saya keyakinan saya ke masjid, ya saya ke masjid. Begitu. Tapi urusan muamalah, silahkan utang piutang, kerja, pegawai, bos, non muslim sama muslim, enggak ada masalah. Nabi dulu juga utang sama non muslim. Ada, sama kerja. Sama. Begitu. Jadi asalkan tidak sampai ke urusan akidah atau agama, ada masalah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kepada kalian atas orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian. Jadi orang kafirnya ini orang kafir yang bisa berbaur sama kita, yang tidak memerangi kita, memusuhi kita, dendam sama kita, atau mengusir kita, bukan termasuk orang itu. Allah tidak melarang untuk apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, enggak apa-apa. Itu diajarkan dalam Al-Quran. Allah sampaikan itu, ayat itu dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, untuk supaya tidak malas, berusaha paksakan diri untuk sabar. Diriwayatkan fa'illam tasbiru fatasabbaru. Kalau kalian nggak bisa sabar, paksa diri kalian untuk sabar. Pakson. Ibarat anak bayi, dia mau berhenti dari ASI, harus paksa. Nangis gimana? Ya ditugoni, biarin nangis. Memang sudah harus begini kok, nangis. Dia pasti menangis, sabar. Ibunya sabar, nangis ya, rewel ya. Kenapa? Mau berhenti dari ASI, disapih. Begitu. Kamu sabar, lawan hawa nafsu kamu, sabar. Merengek hawa nafsu kamu, sabar. Terus disapih hawa nafsu itu, terus sabar. Lama-kelamaan kamu gak akan males. Terus yang kedua baca doa. Ikhtiar ada, doa ada. Doanya apa? Doa dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ada dalam Wirdul Latif. Kalau kalian baca Wirdul Latif di Khulasah itu, kitab Khulasah, Wirdul Latif setiap habis subuh ya sama mau maghrib itu ada doa itu.
Doa. Doanya begini, ya Allah hindarkan aku dari sumpek, sedih, lemah, malas, licik, pelit, banyak utang, dan diganggu orang lain. Itu doanya terkumpul dalam satu doa yang tadi saya bacakan bahasa Arabnya itu. Artinya itu, luar biasa artinya. Satu lagi yang lagi, baleni. Aku siji loro telu sik. Jadi adil. Sik. 1 2 sing disiki ra oleh. 1 2 3. Iki. Cepet iki. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Bib kalau ini keluar dari materi tadi. Yang ingin saya tanyakan mengenai kejadian yang beberapa tahun ini sering terjadi di negara kita sendiri mengenai demo. Mulai dari demo presiden, KUHP sampai sekarang demo Omnibus Law yang paling terbaru. Yang ingin saya tanyakan menurut pandangan Habib, menurut pendapat Habib, apakah demo itu sendiri diperbolehkan? Sedangkan di negara kita kan adalah negara demokrasi yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai suara dari masyarakat. Nah, jika diperbolehkan demo yang seperti apa diperbolehkan, dan jika tidak mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Demo itu sendiri dilihat ya, diperinci hukumnya. Kalau anarkis kayak yang tadi videonya viral, pagernya dijebol, bakar-bakaran, menyakiti, pukul-pukulan, itu walaupun nggak demo, ente walaupun dudukan berdua itu haram, nggak boleh, merusak. Ente rusak pagernya gubernuran misalnya, pagernya gubernuran. Itu beli pakai uang ente, uangnya gubernur, enggak, bukan uangnya gubernur, bukan uang ente, uang rakyat itu, ya enggak, bukan hak ente toh, jangan dirusak, bakar-bakaran, bakar mobilnya orang atau bakar apa, itu punya ente, itu semua perilaku kamu tuh dipertanggungjawabkan di akhirat loh. Loh kamu banting HP saya misalnya, HP saya ente ambil ente banting. Tanggung jawab di akhirat? Tanggung jawab. Masih mending banting HP saya daripada ngancurkan gerbangnya gubernuran. Kenapa? Ente ngerti jelas, ini HP-nya Habib Muhammad, minta maafnya sama Habib Muhammad. Lah kowe nek pagere gubernuran jawab maaf mbek sapa? Ayo. Ente mukul orang misalnya, ente enggak kenal sama itu. Habis itu bubar demonya. Ente mau minta maaf sama orang itu gimana caranya? Mbok iling-iling wajahnya. Wong dia, ya ketoke wong Sunda, tapi Sunda iki di bingung ente. Bila mahasiswa itu kan nyendak orang satu kota, toh. Kan ya macam-macam luar pulau ada, ya enggak? Jadi demo itu diperbolehkan dalam Islam, enggak apa-apa. Tapi apa? Caranya gimana? Gitu loh. Dari mana? Caranya dengan adab. Semuanya pakai adab. Ente sholat aja ibadah pakai adab, nggak pakai adab nggak bener kok. Apalagi demo. Apalagi apa? Demo. Sholat aja, ilmu aja nggak pakai adab nggak bener. Urusan agama. Apalagi demo, urusan negara. Adab, pakai adab. Lu nggak didengerin gimana beb sama pemerintah? Yo, ente ikhtiar, ya nggak? Lu ente ngancurkan pagar tuh. Pasti didengarkan enggak? Ya belum tentu ya toh. Podo ae kowe ngobong, mbok obong misalnya. Kantornya dibakar, pasti didengarkan? Bisa dipastikan didengarkan kamu? Enggak pasti. Belum pasti. Ente ndak bakar, ente ngancurkan, ente ndak ngancurkan, belum tentu ente didengarkan. Soalnya gue ditinggal turu. Ya enggak? Kowe bengok. Apa UU apa situ ya, UU ini UU itu misalnya, ente bengok tinggal turu misalnya,
Enggak didengarkan kamu. Kan percuma we bengak-bengok. Jadi dengan adab tunjukkan kamu punya usul apa? Kamu enggak setuju apa? Tunjukkan. Ini negara demonstrasi ya kan? Demokrasi ya kan? Negara demokrasi, ya enggak? Ini masalah. Tapi dengan cara yang baik, dengan adab, dengan akhlak. Tunjukkan orang Islam itu beda dari yang lain. Ini masa sama kayak non muslim demonya, bakar-bakaran, cotos-cotosan, pentung-pentungan, uncal-uncalan. Jadi polisi sih mbok uncal iki wong Islam loh. Begitu juga. Mungkin ada polisi yang mukul mahasiswa atau mahasiswa mukul polisi, wes salah siji. Itu podo Islame, ya apa enggak? Wong Islam podo Islame pukul-pukulanmu apa? Belum tentu yang di atas tuh dengarkan kamu sing pukul-pukulan yang masuk rumah sakit. Yang matanya kena gas air mata. Belum tentu didengarkan omongan kamu. Matamu wis kadung apa? Sakit, wis dirungokke gitu. Jadi hukumnya dalam agama boleh, tapi dengan apa? Adab. Jangan merusak. Jadi dengan alasan apapun merusak itu tidak boleh. Nabi itu kalau jihad, Nabi jihad yang dilawan bukan orang Islam loh ya, orang kafir. Orang kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Nabi bilang apa sama sahabat? Anak kecil jangan, tanaman jangan dirusak, ya enggak? Bangunan jangan dirusak, pepohonan jangan dirusak, hewan-hewan jangan disiksa. Loh itu Nabi loh itu. Jadi para sahabat itu kalau jihad itu sambil merhatikan, ono sing tak rusak tak yo. Sambil merhatikan begitu. Lah kok sekarang kok ndak jihad, bagi jihad. Ente sekarang ini jihad enggak? Bukan kan? Demo kan begitu ya. Loh yang jihad aja enggak boleh ngerusak, sing jelas lawannya wong kafir. Apalagi ini ente demo sama orang Islam. Pemerintah kamu pemerintah Islam bukan? Islam. Dengan cara yang baik. Ayo mari. Mau demo silahkan. Tapi dengan cara apa? Yang baik. Dengan cara adab, akhlak. Tunjukkan kamu ini orang Islam yang beradab, berakhlak. Ya, tidak ada larangan demo, enggak ada larangan dalam agama. Kecuali kalau apa tadi? Anarkis, ya. Menyakiti dan lain sebagainya. Sini Mas. Bagi enggak raya aku buka mulut nih. Aku wis meneng-meneng. Dibaca ya. Jangan sampai enggak dibaca. Ini dari perempuan 2 ya. Nanti ambil sendiri. Apakah penyebab tertindih ketika tidur? Rasa seperti ada yang menindihi dada, terasa sesak, tidak bisa berbicara, seperti diganggu jin atau setan. Bagaimana cara biar terhindar dari gangguan semacam itu? Mohon penjelasannya Habib. Kadang-kadang memang jin itu mengganggu kita. Tapi ada sebabnya biasanya. Kalau kamu merasa kamu bangun tidur tertindih sama jin, kamu cari sebabnya. Kamu barusan habis ngapa sebelum kamu tidur? Atau kamu lokasi tempat kamu tidur salah, cari posisi atau lokasinya. Atau kamu mungkin habis buang sampah sembarangan, kencing sembarangan, buang air asah-asah sembarangan, ya kan? Lempar batu sembarangan, karena sarang jin itu kamu nggak tahu di mana, kamu nggak kelihatan kok. Mereka kelihatan kamu nggak kelihatan mereka. Kalau kamu ganggu mereka, dikejar ente, dikejar kamu. Nah inilah makanya kita dianjurkan sering-sering baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, sering-sering baca ayat kursi, sering-sering setiap saat mau, misalnya ente mau buang, cari tempat yang pantas untuk ente buang sampah atau buang sesuatu. Air misalnya, baca bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca. Nah, dengan itu kamu nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente sembarangan kok. Ente sembarangan kena jin, ya jin juga bakal sembarangan sama kamu. Jangan salahkan jinnya, kamu dulu yang ganggu. Jadi sebelum tidur baca doa dengan adab-adab tidur, sunnah-sunnah Nabi.
Sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kamu gak akan diganggu lagi sama jin. Ini dapat satu buku ya, Mbak Sabah itu. Izin bertanya terakhir, pertanyaan terakhir di luar tema. Bagaimana caranya agar bisa jauh dari was-was setan, apalagi pada saat sholat wudu? Jazakallahu khairan. Sama seperti tadi, pertanyaannya gak jauh beda. Ketika kamu mau wudu, ketika kamu mau sholat, kamu baca surat An-Nas. Dianjurkan kita kalau mau sholat baca apa? Surat An-Nas. Baca ketika mau wudu baca Bismillah. Ya kan? Setiap saat ketika kita khawatir diganggu oleh setan, kita ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Pakai siwak karena kata Nabi yang bilang siwak ini adalah pengusir setan. Pengusir setan. Ente kalau mau sholat pakai siwak, insya Allah setannya terusir. Ente mau wudhu pakai siwak, insya Allah setannya terusir. Ente mau meninggal sekarat pakai siwak, insya Allah setan gak datangi kamu, gak ganggu kamu. Kamu bisa mati dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya termasuk fadilah siwak yang paling dahsyat adalah apa? Mempermudah kamu saat meninggal dalam keadaan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba yang bawa siwak diangkat siwaknya. Yang tinggi. Yang tinggi. Yang laki-laki aja. Yang tinggi. Sing dhuwur Mas. Sebelum saya suruh, tuh, ojo ngadeg. Ngadeg. Tangan-tangan angkat badan. Ya. 2 tok. 1, 2, 3. Nah lagi. Kalau saya perintah berarti enggak riak. 4. 4. Enggak ora. 5. 6. 6. Wis santrine Habib Muhammad rak nggo siwak. Waduh, isin aku. Ana enggak mau tahu. Bulan depan rutinan di USM, Ana nanti tanya, yang bawa siwak angkat tangan. Ana mau semuanya. Yang enggak bawa siwak metu wae itu ke masjid. Siap tum? Siap tum? Siap. Nah, saya kira itu pengajian malam hari ini. Apa? Ini juga sudah habis. Oh kesian, Mary kok. Ya, yang mau tanya besok lagi nanti dapat buku lagi. Ini ono jian, ono masih ya. Insyaallah setiap pengajian ada door prize kitab Manaqib Imam Wadi Ahqaf Al Habib Umar bin Saggaf, Mujaddid abad ke-12. Mujaddid abad ke-12. Bukan buku karangan saya loh ya. Salah kalau orang bilang ini buku karya Habib Muhammad, salah. Saya cuma nerjemahkan yang saya pahami. Bukan ngarang saya. Oh titip doa. Siap, nanti terakhir. Doa maulid dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man 'alayha wa anta khairul warithin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متمثلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحد رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة فنتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة
اللب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقك وزير شهرك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين حكايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا معا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم بركة بشر في وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.